A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makam Rasulullah dalam Masjid Nabawi. Jadi sebenarnya makam Nabi di rumah, dan rumah terpisah dari apa? Masjid. Kan Nabi dikubur di mana? Di rumah Aisyah. Dan rumah itu memang asalnya tinggi. Kuburan Nabi tidak tinggi, kuburan Nabi itu pendek sama, tidak tinggi. Yang ditinggikan adalah apa? Rumahnya. Ya, asalnya memang rumahnya Aisyah ditinggikan. Ya, jadi yang bukan kuburan ditinggikan, tidak. Kuburan Nabi tetap pendek di situ. Ya, sebagaimana kuburan yang lain. Cuma yang ditinggikan adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena rumahnya memang asalnya memang sudah beratap, memang tinggi. Ya. Kemudian di zaman para sahabat, di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Tapi pelebarannya selalu ke arah depan, ke arah samping kanan dan arah belakang. Samping kiri enggak, samping kiri kan ada kuburan Nabi. Jadi pelebaran tersebut tidak mencangkup sebelah kiri. Karena kalau dilebarkan sebelah kiri, akhirnya rumah masuk dalam areal masjid. Akhirnya kuburan masuk dalam areal masjid. Sehingga pelebaran masjid cuma arah depan, kanan dan belakang. Pada tahun 80 sekian, kalau tidak salah 88 Hijriah, baru terjadi pelebaran masjid ke arah kiri. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, ya, atas perintah khalifah, maka terjadi pelebaran masjid ke arah kiri sehingga akhirnya kuburan Nabi masuk dalam areal masjid. Kuburan Nabi masuk dalam areal masjid. Ya. Dan sekarang kuburan Nabi berada dalam areal masjid. Dan masalahnya kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan karena Nabi harus dikuburkan di tempat tersebut. Dan masalahnya juga Masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindahkan karena Masjid Nabi posisinya di situ. Yang seharusnya mungkin kuburan Nabi dikeluarkan dari areal masjid. Sekarang meskipun secara zahirnya Raudhah atau kuburan Nabi dalam areal masjid tapi dijaga agar orang tidak beribadah di situ. Ya. Tapi saya lihat sendiri ada orang dilarang untuk beribadah di situ, dia lari ke depan ke arah kiblat, kemudian dia sujud ke arah kuburan padahal kiblatnya sebelah sana. Saya lihat sendiri orang Indonesia. Ya, ini tidak benar, ini tidak benar. Ya. Jadi kalau orang berdalil, Ustaz, kan boleh bikin kuburan di masjid. Kita bilang, kau dalilnya apa? Dalilnya kuburan Nabi. Kuburan Nabi tidak sama dengan kuburan yang lain. Tidak bisa dikiaskan. Kenapa kuburan lain bisa dipindahkan, masjidnya juga bisa dipindahkan? Adapun kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, masjidnya juga tidak mungkin apa? Dipindahkan. Masing-masing punya keistimewaan, dan situ letaknya, nggak bisa dipindahkan. Yang memungkinkan, masjid Nabi diperkecil kembali ke arah kiri, sehingga kuburan tetap di luar. Tapi itu fitnahnya luar biasa. Pemerintah Arab Saudi juga memandang melihat maslahat dan mudarat. Ya, toh Nabi yang melarang orang untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat apa? Tempat ibadah. Ya, Nabi sudah bilang ente tidak punya dalil, ya sudah. Ya. Jadi tetap yang jadikan dalil bukan perbuatan manusia. Saya tanya sama antum, masuknya kuburan Nabi dalam masjid itu perbuatan manusia atau perbuatan Nabi? Perbuatan manusia. Jauh setelah Nabi meninggal. 70 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Ya. Tetapi Nabi yang melarang kuburan dijadikan masjid, bahkan di akhir hayatnya, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya. Yang mau kerja silakan ya, jangan ragu-ragu, enggak ada masalah. Silakan. Salat dalam masjid yang ada kuburannya ya. Di luarnya tapi ya. Secara sederhana begini ya. Ada kuburan dulu, ada masjid dulu. Kita lihat mana lebih dahulu. Kalau kuburan dulu baru dibangun masjid, maka dia tidak boleh salat sama sekali. Karena Rasulullah SAW mengatakan melarang ya orang-orang Yahudi Nasrani, apa sifat mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai apa? Masjid. Kuburan dijadikan masjid. Ini jelas sepakat dilarang. Kata dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihim rajulun shalih banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal, mereka bangun masjid di atasnya. Jadi kalau kuburan dulu baru masjid, masjidnya harus dipindahkan. Masjidnya harus dipindahkan. Karena kuburan punya hak, masjid yang salah. Kenapa dibangun? Kenapa kuburannya dijadikan apa? Masjid. Namun kebanyakan kondisi di tanah air kita, kebanyakan masjid dulu baru kuburan. Kebanyakan masjid dulu, baru kemudian kuburan belakangan. Wakaf, ditaruh samping kanan, samping kiri, atau depan, atau belakang. Maka kata para ulama, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau masjid terlebih dahulu, kuburan belakangan, maka hak masjid tidak boleh ditinggalkan. Kuburan yang harusnya dipindahkan.
kuburan yang harus dipindahkan. Kalau tadi awal kuburan dulu baru masjid, masjidnya yang dipindahkan. Tapi kalau masjid dulu baru kuburan, maka kuburan yang harus dipindahkan. Seandainya kuburan yang ada di masjid tersebut ternyata posisinya bukan dalam masjid, tetapi di bagian belakang masjid, atau kanan masjid, atau kiri masjid, maka sholat itu tidak jadi masalah. Sholat itu tidak jadi masalah karena karena masjid punya apa? Punya hak. Timbul permasalahan kalau kuburan di depan masjid persis. Kuburan di depan masjid persis. Karena kita terkena hadis yang lain dalam Sahih Muslim kata Nabi, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat ke arah kuburan. Janganlah kalian salat ke arah kuburan. Ya. Meskipun hak masjid ada, tapi tatkala kuburan persis depan, tidak boleh kita salat ke arah kuburan, maka tidak boleh kita salat kalau ternyata masjidnya persis di hadapannya ada kuburan di arah kiblat. Baik, lantas bagaimana solusinya? Solusinya kata para ulama harus ada dinding yang memisahkan antara masjid dengan apa? Kuburan. Seandainya nampak jelas ini memisah antara areal masjid dengan areal kuburan, maka selesai urusan, enggak ada masalah. Orang tahu itu areal masjid, orang tahu areal apa? Kuburan, enggak ada masalah. Meskipun hanya satu dinding. Sebagian ulama lebih meringankan lagi, seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau masjidnya sudah full tertutup, meskipun depan imam persis ada kuburan, tidak mengapa salat situ karena orang yang lihat dari dalam tidak melihat imam sedang sujud kepada kuburan. Paham? Tetapi kalau dinding masih kelihatan dindingnya ada apa namanya terbukanya, ada angin-anginnya apa namanya, ya pokoknya kelihatan seakan-akan dia sujud kepada kuburan, maka itu tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi kalau sudah tertutup full, dan saya lebih memilih pendapat ini, karena larangan sujud ke arah kuburan itu adalah larangan untuk wasilah. Jangan kalian sholat ke arah kuburan, ya itu wasilah. Tatkala wasilah tersebut sudah tidak kelihatan, benar-benar sudah terputus, orang tidak tahu ada kuburan di belakang atau tidak, di depan ada kuburan atau tidak kelihatan orang seperti menyembah kuburan, maka boleh sholat di situ. Contoh masjid ini, taruhlah masjid ini, di belakangnya ada kuburan persis ini, depannya ada kuburan. Orang lihat nggak ada yang tahu, tidak kelihatan imam sedang sujud kepada kuburan. Kecuali ada bolongannya, pecahnya, atau di situ orang lihat ada kuburan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau sudah tertutup full, ya maka tidak mengapa, ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita para hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala. Kita berdua majelis subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.